di dalam hati sampean muncul menetapkan hakul basyirah, keakuan Allah yang melakukan, bukan keakuan kita sebagai manusia. Itulah yang disebut nafi isbat, sudah menghilangkan selain Allah dalam hati jenengan, kemudian muncul keakuannya Allah. Itu merasa. Rasa itu adalah iman. Yang kedua adalah ainul basyirah. Ainul basyirah itu bertemu atau melihat. Ketiga adalah hakul basyirah, menyatakan. Oke, kita bahas satu persatu. Disebut sirul asrar secara lugot. Di dalam rahasia ada beberapa rahasia lagi. Jenengan melihat udara itu sudah rahasia. Tapi di dalam udara ada yang lebih rahasia lagi. Itulah Allah Subhanahu. Oke. Hati kita harus masuk di pos pertama dulu. Ainul basyirah. Maksudnya merasa. Apa sih merasa? Meyakini bahwasanya munculnya ISIS. Bukan ISIS itu loh ya. Dingin ini. Kita tidak boleh melihat anginnya, tapi hati kita harus beriman hanyalah Allah. Walaupun kita belum bertemu, kita masih mengimani semuanya karena Allah. Itu maksudnya su'aul basyirah atau merasa. Itu dilakukan tidak hanya di dalam gerakan sholat saja, tetapi di luar aktivitas sholat harus dilakukan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore Rasulullah beraktivitas apapun, hatinya itu berzikir. Paham ya? Udah. Ketika kita sudah mengasah rasa atau iman, nanti Allah yang memberikan biji nilai sendiri. Sudah dianggap cukup oleh Allah, ruhaniyah sampean merasakan mengimani terhadap Allah, maka dipindah terhadap ainul basyirah. Apa? Melihat, berarti bertemu. Syaratnya bertemu, la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, jenengan iki fana. Jenengan merasa sudah tidak ada. Jenengan sudah tidak merasa yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Apapun yang terjadi pada diri jenengan, jenengan sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hati sampai muncul menetapkan hakul basyirah, keakuan Allah yang melakukan, bukan keakuan kita sebagai manusia. Itulah yang disebut nafi isbat, sudah menghilangkan selain Allah dalam hati jenengan, kemudian muncul keakuannya Allah. Nah, itu masuk di dalam zikir yang nomor 4 nanti. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tentang la ilaha illa ana. Kalau anta itu kan dekat. Anta, kamu dekat. Ada dua. Ada saya, roh yang melihat, ada Allah yang dilihat. Berarti masih ada dua, belum ahad. Ini diteruskan lewat dzikir tadi. Setelah sampai pada hakul basyirah, melihat, menyatakan, maka di situ akan muncul zikir di dalam hati sampai tingkat yang nomor 4, la ilaha illa ana. Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sudah enggak bahas Allah, huwa, anta, tapi ana. Ana itu saya. Tapi saya bukan saya makhluk. Saya ini itu Allah yang berkata. Artinya Bapak Ibu, ana akan muncul dalam hati jenengan manakala jenengan sudah tiada. Artinya sudah kefanaan diri Anda. Akhirnya yang melakukan semuanya itu adalah Allah.
Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali harus menjabarkan surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Jabarkan terhadap umatmu. Ya ini loh Pak yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama akhirat. Mengapa selama ini tidak berani menyampaikan la ilaha illa ana? Takutnya nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat. Sehingga menganggap, betul kata Abah tadi, mengapa dianggap tabu hakikat makrifat? Karena nggak pernah diajarkan. Kalau nanti ini sudah sering diketahui, diajarkan, lama-lama seperti kita melakukan di syariat, terbiasa. Sholat nanti kita terbiasa, nggak usah menunggu disuruh, berangkat sendiri. Paham ya? Kembali kepada niki wau. Jadi inilah tahapan-tahapan. Merasa berarti iman dipraktekkan setiap kondisi apapun. Dengan cara begitu nanti Allah akan memindah roh sampean iku ke alam melihat, tempat melihat, bertemu. Syaratnya bertemu jenengan nanti sudah kefanaan diri Anda dan selain Allah di dalam diri Anda. Akhirnya muncul Hakul Basiroh menyatakan keakuannya Allah semua itu yang berperan. Ngaten nggih?